Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan dengan tema mari berperilaku terpuji. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingatkan kembali bahwa perilaku terpuji atau akhlakul mahmudah adalah perilaku yang baik sesuai dengan syariat Islam. Ya, kemarin kita sudah mengenal ada gemar membaca dan juga pantang menyerah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan contoh perilaku terpuji, yaitu rendah hati. Rendah hati atau tawadu adalah tidak menampakkan atau menonjolkan kemampuan yang dimilikinya. Lawan dari tawadu adalah takabur atau sombong. Jadi rendah hati atau tawadu adalah kita menjaga diri kita untuk selalu tidak menampilkan apa yang kita miliki, ya, apa yang kita bisa kemudian kita pamerkan kepada khalayak ramai, pada teman-teman kita. Nah, berarti kalau kita masih seperti itu, kita masih belum termasuk orang-orang yang tawadu atau rendah hati. Ada beberapa contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah ketika kita menyapa atau memberi salam, ya, kita tidak usah menunggu orang lain memberi salam dulu, tetapi kitalah yang memulai untuk memberi salam ketika kita bertemu dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah kita menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Jadi contoh pada suatu kesempatan begitu kita membuat hasta karya atau membuat prakarya, kemudian hasilnya kan berbeda-beda. Nah, ketika kita memiliki hasil yang lebih bagus daripada teman kita, maka kita tidak diperbolehkan mengejek hasil dari orang lain. Kalau orang yang masih suka menghina, berarti dia belum menunjukkan sikap rendah hati. Kemudian tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan. Bagi teman-teman semua yang dianugerahkan sama Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan, berupa kepintaran yang melebihi dari kepintaran orang lain, maka kita tidak boleh menampilkannya. Posting di status WA, ada yang di Facebook, ada yang di IG dan lain sebagainya. Nah, karena hal ini apa? Hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, memamerkan kelebihan-kelebihan, ya, yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari sifat sombong. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus suka menolong dan tidak pilih kasih dalam berteman. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan itu pastilah berbeda, ya, dari wajahnya, tinggi badan, bentuk badannya, kemudian bahasa dan lain sebagainya, itu pasti berbeda. Oleh karena itu kita tidak boleh pilih kasih dalam berteman. Selanjutnya adalah hemat. Hemat itu adalah sikap hati-hati dalam menggunakan uang, menggunakan barang, menggunakan tenaga, pikiran, atau waktu kita. Jadi tidak berlebih-lebihan, melakukan dengan wajar. Contohnya seperti apa? Ketika kita memiliki uang yang lebih, maka berilah keperluan-keperluan yang memang kita butuhkan, ya, yang kita butuhkan saja. Kemudian ketika kita sudah merasa capek karena bekerja keras, yang membantu orang tua, belajar dengan giat, maka gunakanlah tenaga itu, ya, sewajarnya saja, jangan diforsir, ya. Ada waktu untuk istirahat, baik itu tenaga atau pikiran. Kemudian yang terpenting lagi adalah waktu. Waktu itu tidak akan bisa terulang. Oleh karena itu kita harus bisa menghemat waktu dengan cara apa? Dengan cara menggunakan waktu-waktu kita dengan yang bermanfaat, ya, tidak membuang-buang waktu, ya. Seharusnya tugas itu bisa dikerjakan dalam 1 jam, maka kalian mengerjakan malah 2 jam 3 jam karena disambil nonton TV, ya, sambil main game atau sambil baca komik dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus
hati-hati dalam menggunakan waktu supaya kita tidak termasuk orang yang boros dalam menggunakan waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-26 yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-26 ini jelas Allah memerintahkan kepada kita semua untuk tidak bersikap boros. Untuk yang selanjutnya, marilah bersama-sama kita belajar tentang bagaimana sih ciri-ciri orang yang hemat itu. Ciri-ciri orang yang hemat diantaranya adalah ketika membelanjakan uangnya itu mereka melakukan dengan cermat. Cermat maksudnya apa? Cermat ketika dia belanja itu ya disesuaikan dengan kebutuhannya. Biasanya kalau ibu-ibu nih, ibu kita itu biasanya dicatat kan, beli apa gitu. Jadi menggunakan uang itu sesuai dengan kebutuhan ya, dengan cermat. Kemudian tidak membeli sesuatu yang kurang bermanfaat. Biasanya kalau kita pergi ke supermarket atau ke minimarket gitu ya, ketika kita belanja kadang-kadang ada suatu hal yang menarik perhatian kita sehingga kita ingin membelinya. Padahal barang tersebut belum tentu bermanfaat bagi kita atau kurang bermanfaat bagi kita. Nah, hal yang seperti ini, ciri-ciri orang yang hemat adalah dia akan menghindari sesuatu yang begini ini, ya, tidak membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang selanjutnya adalah hidupnya selalu sederhana, ya, tidak menampakkan kemewahannya, tidak gampang kepingin, ya, ingin motor, ya, kemudian ada muncul tipe baru beli lagi gitu kan. Terutama bagi teman-teman semua yang memiliki HP gitu kan, HP masih fungsi, masih bagus, kemudian ada keluaran baru, kemudian ingin beli HP yang baru. Itu tidak boleh karena itu bukan termasuk orang-orang yang hemat. Nah, bagaimana akibatnya apabila kita tidak hemat, atau ketika kita boros akibatnya bagaimana? Kalau orang yang boros ada beberapa akibat, diantaranya adalah orang yang boros itu biasanya akan banyak menanggung hutang yang berkepanjangan, ya. Udah hutang kemudian ditutup dengan hutang lagi, ya, untuk menutup hutangnya ditutup dengan hutang lagi. Jadi hutangnya itu berkepanjangan terus menerus, ada terus. Kemudian hartanya jadi tidak berkah. Karena apa? Kita tidak bisa menikmati harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atau rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kalau orang yang selalu hemat kemudian dia hidupnya sederhana, kan menikmati apa adanya, tidak memikirkan teman di sekelilingnya punya apa, punya ini, punya itu, tidak memikirkan. Jadi kehidupannya enjoy, kemudian menjadi berkah. Kemudian orang yang boros itu tidak bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi dan lagi ingin lagi, setelah beli pengen lagi, dan seterusnya. Begitu sampai masuk ke dalam liang kubur, ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, yang terakhir, ya, hidupnya akan menjadi susah. Ya, setelah menyusahkan, nanti ketika kita susah, nanti anak cucu kita akan ikut susah. Demikian untuk materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.